Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari ketiga pembicara itu pada ahlinya semua. Kalau saya mungkin praktisnya saja ini, jadi benar-benar prakteknya deh gitu ya. Ternyata dalam pengalaman saya mengaplikasikan herbal atau pengobatan cara alami, ternyata ini lebih mudah dijalankan oleh masyarakat ketimbang masyarakat harus misalnya membeli obat atau datang ke dokter gitu ya. Nah, ternyata banyak hal-hal yang sangat mudah dilakukan masyarakat untuk pengobatan sehari-hari. Mungkin sedikit judulnya ini agak sedikit aplikasi ini yang saya coba tangani di dalam pelayanan klinik, khususnya di klinik sehat. Slide. Ini mungkin hanya merefresh sedikit bahwa ternyata fitoestrogen ini banyak terdapat pada tumbuhan-tumbuhan khususnya di kedelai gitu ya, yang dia memiliki efek seperti hormon estrogen tapi mungkin daya afinitasnya cukup rendah gitu ya. Tapi ternyata benar kata Prof. Biben bahwa fitoestrogen ini memiliki dua efek. Ada satu efek agonis, ada satu efek antagonis gitu ya. Jadi memang ini cukup unik dari si tumbuhan. Nah, salah satu zat aktifnya tadi sudah disampaikan nama Prof. Biben, Prof. Feni, sama Prof. Latifah sudah lengkap. Mungkin saya nggak akan utarakan di sini. Slide lagi. Nah, ini yang cukup penting buat ibu-ibu. Jadi ternyata estrogen ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Kalau di sini mencegah menopause dan bikin gangguan mood, walaupun profesor bilang mood itu berhubungan dengan masalah aspek psikis gitu ya. Tapi ternyata kalau banyak kedelai mungkin moodnya jadi bagus gitu ya, karena lebih ngirit belinya. Terus kemudian bikin elastisitas pada jaringan, baik itu kulit, saluran kemih, vagina gitu ya, ataupun pada pembuluh darah. Maka itu kenapa orang yang muda kulitnya lebih kencang, orang yang tua mulai keriput, gitu ya. Maka itu kalau minum fitoestrogen mudah-mudahan keriputnya bisa dilambatin gitu ya. Nah, terus kemudian membentuk pola distribusi lemak di bawah kulit gitu ya. Jadi menyebabkan wanita lebih feminim gitu ya. Jadi yang kurang feminim tolong banyakin makan tempe gitu ya. Terus kemudian produksi sel pigmen kulit gitu ya. Jadi ternyata estrogen juga mempengaruhi masalah pigmen kulit gitu ya. Maka itu kenapa orang-orang Jawa senang makan tempe, kulitnya lebih hitam-hitam gitu ya. Orang Sunda makan daun-daun mungkin nggak hitam-hitam gitu kali ya. Kebenaran saya juga penggemar tempe, emang jadi hitam begini gitu ya. Terus kemudian mempengaruhi sirkulasi darah, khususnya di daerah kulit gitu ya. Maka itu kadang-kadang kalau estrogennya bagus, kenapa wanita lebih hangat daripada laki-laki. Nah, kalau laki-laki lebih hangat dari wanita, kelainan berarti gitu ya. Maka itu kenapa perempuan lebih menghangatkan daripada laki-laki. Maka itu kalau nyari sama-sama laki-laki sangat aneh gitu ya. Slide lagi. Nah, ini efek hormon estrogen tapi di luar organ reproduksi. Misalnya untuk osteoporosis. Maka itu betul Prof. Feni bilang bahwa tidak cukup dengan hanya kalsium saja gitu ya. Perlu ada suatu asupan hormon, perlu ada asupan vitamin D gitu ya. Maka itu kalau pengen anak kita cepat besar, badan kita cepat tinggi, itu tolong banyak-banyaklah berjemur, terus kemudian banyak-banyaklah mengkonsumsi hormon estrogen. Jadi resep untuk bikin cepat tinggi ya banyakin makan tempe sama berjemur matahari gitu ya. Maka itu orang yang banyak berjemur biasanya lebih cepat besar. Berarti yang kecil-kecil berarti kurang berjemur berarti ya. Terus kemudian bagus sekali untuk sistem kardiovaskuler atau sistem jantung dan pembuluh darah, di mana dia memperbaiki kualitas daripada dinding pembuluh darah, gitu ya. Maka itu orang yang senang makan tempe biasanya jarang kena serangan jantung mendadak. Terus kemudian demensia, kemudian penyakit artritis dan juga bisa mencegah penyakit-penyakit kanker. Nah, saya di lapangan banyak sekali kasus-kasus yang saya suruh pasien saya untuk mengkonsumsi fitoestrogen. Salah satunya adalah dengan suruh minum susu kedelai gitu ya.
Atau saya suruh pasien-pasien saya, tolong deh makan kuaci gitu ya. Kan kuaci itu kan sederhana ya. Tidak bikin gemuk tapi bikin jontor bibir kan gitu kan. Tapi itu jauh lebih aman gitu ya daripada saya suruh ngemil, misalnya ngemil apa gitu. Jauh lebih mudah suruh ngemil kuaci. Jadi kan ternyata sifat manusia itu senang dengan ngemil ternyata. Saya suruh pantangan ini, dok saya bisa mantang ini, tapi ngemil susah untuk dipantang. Nah ternyata untuk diet terbaik saya suruh ngemil kuaci gitu ya. Jadi kuaci yang bunga matahari gitu kan. Mau makan sekarung juga nggak apa-apa saya suruh gitu ya. Nah dalam prakteknya saya suruh pasien-pasien tersebut saya suruh minum kedelai. Jadi saya suruh bikin sendiri biasanya. Jadi direbus gitu ya, kemudian diambil saripatinya, saya suruh minum. Yang biasa saya pakai itu saya suruh pagi 2 gelas, malam 2 gelas. Jadi kurang lebih sekitar 4 gelas saya suruh pakai. Kalau misalnya dia tidak dapat kedelai, biasa saya suruh dia makan bengkoang. Gitu ya. Nah bengkoang ini luar biasa gitu ya. Saya pernah ditanya sama beberapa peserta seminar, dok, bedak apa yang paling bagus? Bedak yang paling bagus, paling aman, tidak haram ya bengkoang gitu ya. Jadi yang seneng-seneng pakai bedak ganti bengkoang. Saya yakin lebih putih daripada sekarang gitu ya. Karena ternyata bengkoang juga bikin putih gitu ya. Putih-putih banget ya. Nah itu saya biasanya suruh makan rujak. Saya suruh tolong Bu setiap hari rujaknya bengkoang. Ternyata untuk beberapa kasus cukup efektif. Salah satu yang saya suruh itu adalah kasus gangguan siklus haid. Jadi haidnya nggak teratur. Itu saya suruh minum susu kedelai, kemudian makan bengkoang sama ngemil kuaci. Terus selama 3 bulan berturut-turut. Ternyata hasilnya cukup bagus siklus haidnya. Ini pengalaman saya. Terus kemudian ada juga kasus yang miom. Miom ini walaupun masih kontradikti ya, ada yang agonis, ada yang antagonis gitu ya. Ada yang bilang, oh dilarang makan kedelai, ada yang bilang nyuruh makan kedelai. Makanya itu kenapa Prof. Biben bilang ada 2 fungsi, ada yang agonis, ada yang antagonis. Tapi setelah saya coba dalam prakteknya, coba deh orang yang miom, walaupun tidak 100% tuntas, tapi minimal dia mengecil. Karena orang yang kena miom ini kan berarti kan ada paparan estrogen yang terus menerus gitu ya. Dan orang miom itu sebenarnya mudah untuk pengobatannya, nunggu dia tua selesai gitu ya. Karena dia tidak ada paparan estrogen itu ya. Makanya itu kalau ada orang yang datang ke saya sakit miom umurnya 45, banyak zikir aja udah selesai gitu ya. Karena dengan dia semakin tua, semakin dia menopause, maka tidak ada paparan estrogen. Nah ternyata untuk kasus miom itu saya suruh minumnya itu saya ganti dengan minum kedelai. Jadi minum kedelai, suruh ngerujak sama makan kuaci gitu ya. Kenapa banyak pasien yang datang ke saya dengan saya suruh dengan terapi alami? Karena ternyata terapi pembedahan banyak ditakuti oleh masyarakat dengan biaya yang cukup mahal, terus kemudian efek samping obat yang cukup besar, akhirnya datang ke saya. Atau kalau miomnya masih kecil, misalnya tidak terlalu besar di bawah misalnya 5 cm, itu biasanya saya suruh hamil cepet-cepetan gitu ya. Kadang-kadang memang bikin miom besar, tapi kalau ketika hamilnya ini tumbuh, maka miomnya akan mengecil dengan sendirinya gitu ya. Maka itu ini bagi para mahasiswa yang belum menikah, lebih baik cepat-cepat menikah gitu ya. Karena menikah dini lebih bagus daripada nunggu tua gitu ya. Jadi ternyata banyak yang datang ke saya itu yang punya keluhan, mohon maaf ya, miom, tumor payudara, kanker payudara, itu rata-rata dia yang telah menikah. Maka itu kalau milih jodoh jangan macam-macam gitu ya. Yang penting bermacam-macam gitu ya. Jadi artinya jangan lama-lama lah, jangan nunda-nunda gitu. Nah, ketika menikah cepatlah hamil. Setelah hamil cepatlah punya anak, betul. Setelah punya anak harus nyusui. Nah, itu yang terbaik gitu ya. Jangan setelah punya anak bodo amat gitu ya. Akhirnya susunya jadi bermasalah gitu ya. Nah, ini pengalaman saya untuk kasus-kasus yang saya dapati. Selain itu juga pada kasus-kasus orang yang sudah punya gangguan prostat gitu ya, itu juga ternyata dengan mengkonsumsi kedelai gitu ya atau tempe dikombinasi dengan tomat. Nah ini untuk laki-laki tolong ingat prostat, ingat tomat gitu ya. Jadi harus mulai banyak makan tomat ini buat laki-laki. Nah kombinasi dengan fitoestrogen ternyata cukup membantu untuk mengurangi efek pembesaran kelenjar prostat gitu ya. Jadi sangat membantu sekali.
Selain itu juga untuk kasus-kasus osteoporosis, walaupun memang tidak bisa memberikan hasil yang optimal, tapi benar kata Prof. Biben, dia memperbaiki jaringan-jaringan ikat di sekitarnya. Maka itu orang-orang yang osteoporosis, saya suruh kedelai, tempe. Pokoknya kalau tua ingat tempe. Maka itu tempe itu orang bilang otak tempe, menurut saya otak pinter gitu ya. Karena memang bagus, bermanfaat untuk macam-macam. Sampai-sampai saya pernah bikin produk tempe, bikin sendiri. Itu tempe kunyit, tempe garlic, tempe sambiloto, saya bikin begitu. Ternyata gagal semua gitu ya. Cuman satu yang berhasil saya bikin pada waktu itu, tempe garlic atau tempe bawang putih, jadi bisa hidup gitu ya. Ternyata kalau pakai tempe yang lain-lain nggak bisa hidup. Berisik aja nggak jadi itu tempe, bingung saya ya. Saya taruh rak di dekat kamar gitu kan, berisik itu anak-anak, nggak jadi gitu ya. Tapi saya taruh di atas, di loteng, nggak ada suara, jadi gitu ya. Berarti hebat banget nih jamur, berarti bisa ngomong dia kali ya. Nah ini pengalaman saya untuk bikin tempe gitu ya. Nah ternyata tempe ini cukup banyak manfaatnya. Maka itu mulai sekarang biasakan makan tempe gitu ya. Mudah-mudahan yang jual tempe laku nih, harusnya di depan ada counter tempe.